to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Nadia Yolanda dengan NIM 3320240003. Jadi di sini saya dari program studi pendidikan matematika. Jadi tujuan saya di sini ingin mewawancarai Mbak untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila, dosen pengampu Bapak Wendy Anugrah Octavian. Jadi di sini saya akan menanya kepada Mbak tentang penerapan dan pelanggaran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Mbak. Mungkin Mbak bisa apa sih namanya itu? Bagaimana sih cara penerapan dalam kehidupan sehari-hari Mbak pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa? Oke, kalau dari pelaksanaannya di lingkungan sini kita itu ada dua agama. Yang pertama agama Islam dan yang kedua agama Kristen. Tapi mayoritas di sini banyak umat Muslim ya, yang Islam. Jadi contohnya kalau pelaksanaan di sini, misalnya kami sebagai umat Muslim datang ke masjid untuk beribadah, sedangkan tetangga kami yang non muslim itu datang ke gereja. Kami di sini walaupun berbeda agama tapi kami tetap mau saling menghormati tanpa mencela. Tapi contohnya kalau misalnya untuk pelanggaran, contohnya di lingkungan kami misalnya ada beberapa kelompok yang melarang untuk mendirikan salah satu rumah ibadah di lingkungan kita sekitar ini. Tapi alhamdulillah di sini tidak ada yang seperti itu. Jadi semuanya sama-sama saling menghormati. Oke, baiklah Mbak. Bagaimana kalau untuk sila keduanya Mbak, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau untuk pelaksanaannya contoh dari sila kedua itu kemarin ada kejadian kebakaran di dekat rumah kita. Kita itu membantu memadamkan api tersebut. Mulai dari memadamkan kami membantu, terus memberikan makanan, memberikan pakaian-pakaian yang layak dipakai. Dan itu kami tidak melihat dari sisi finansialnya, walaupun korban kebakaran kemarin itu memang kemarin sebelum kebakaran dia itu dibilang mampu lah dalam finansial. Tapi contoh dari pelanggaran tersebut, ada beberapa warga yang tidak mau menolongnya karena melihat dari finansial tersebut dia orang mampu dan tidak mau ikut berpartisipasi seperti itu tadi. Tapi alhamdulillah warga-warga kita semua kompak untuk membantu dan tidak ada yang seperti yang di pelanggaran tersebut. Untuk sila kedua, selanjutnya itu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Bagaimana menurut Mbak? Kalau sila ketiga itu contoh pelaksanaannya dari beberapa RT kumpul untuk berpartisipasi mengerjakan kegiatan gotong royong untuk lomba 17 Agustus. Salah satunya untuk mempererat tali persaudaraan walaupun dari berbagai RT ya. Nah, untuk pelanggarannya ada satu kelompok menolak kerja bakti dengan kelompok lain, misalnya RT sekian dengan RT sekian tidak mau bersatu karena alasannya beda suku. Seperti itu. Jadi selanjutnya untuk sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Bagaimana menurut pendapat Mbak tentang penerapan maupun pelanggarannya? Kalau untuk pelaksanaannya, Pak RT itu mengadakan musyawarah, yaitu rapat untuk menggunakan dana kas RT untuk digunakan memperbaiki pos ronda. Tapi dia melalui rapat dulu gimana para warga setuju atau tidaknya. Yaitu contohnya itu salah satu bermusyawarah ya. Nah, kalau untuk pelanggarannya, contohnya Pak RT itu tidak mau bertanya lagi atau mengadakan rapat musyawarah pada warga, tapi dia mengambil keputusan sendiri. Itu namanya pelanggaran dari sila keempat. Oke, baiklah. Untuk yang terakhir itu sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana Mbak? Kalau untuk pelaksanaannya,
di RT kami, di lingkungan kami itu ada salah satu ibu-ibu yang mengadakan kayak kegiatan pengumpulan sampah anorganik dan organik agar menjadi penghasilan. Itu untuk seluruh warga, contoh mulai dari anak kecil, remaja, ibu-ibu, bahkan yang ada ataupun tidak ada pekerjaan itu sama saja. Contoh untuk pelanggarannya, kemarin pernah terjadi di lingkungan kami, mendapat bantuan untuk warga-warga yang kurang mampu di sini, tetapi bantuan tersebut tidak sampai ke tangan orang-orang yang tidak mampu tersebut. Jadi itu ibaratnya masih ada di tangan atau dibagikan ke orang-orang yang contohnya masih keluarga kerabat dari Pak RT gitu. Oke, baiklah Mbak, mungkin itu saja yang bisa saya wawancarai kepada Mbak. Saya ucapkan terima kasih. Oke, sama-sama. Halo guys, jadi saya di sini sedang bersama teman saya dari mahasiswa PGRI. Sebelumnya boleh perkenalkan nama kamu siapa? Baik, terima kasih. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya adalah mahasiswa semester 4 jurusan PGSD Universitas PGRI Palembang. Oke, baiklah Mbak Aisyah. Jadi tujuan saya di sini ingin mewawancarai Mbak mengenai tugas saya pendidikan Pancasila tentang penerapan dan pelanggaran sila Pancasila. Jadi di sini bagaimana sih Mbak cara Mbak menerapkan sila Pancasila maupun pelanggarannya dalam kehidupan sehari-hari Mbak? Oh ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk sila pertama itu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di mana sebelum saya berkuliah itu saya pastinya berdoa dulu meminta restu kepada kedua orang tua saya agar saat saya berkuliah itu bisa mendapatkan ilmu dengan lancar dan bisa menyerap ilmu yang dapat saya dapatkan. Itu juga termasuk etika, menghargai atau mentoleransi juga agama saya sendiri dan sih Nay ngomongnya Nay. Kasih Mbak, tadi Mbak. Nah, untuk sebelum berkuliah juga, sebelum saya mulai pelajaran, saya juga berdoa juga supaya saya juga dapat menyerap ilmu yang disampaikan oleh dosen juga agar saya juga bisa dapat menerapkan ilmu tersebut pada kehidupan sehari-hari. Nah, etika positifnya yaitu bertoleransi juga kepada agama-agama lain karena kan kita juga tidak hanya Muslim yang beragama di kelas, juga ada orang Buddha dan ada yang Kristen juga seperti itu. Menjaga keyakinan orang lain. Terus kalau untuk kegiatan negatifnya itu terkadang bukan mencela sih, membuat cara berdoa teman lain itu dibuat bercanda. Jadi itu adalah etika negatif seperti tidak mentoleransi agama lain. Iya, tidak menghargai juga. Oke, baiklah, selanjutnya kalau tentang penerapan sila Pancasila sila kedua itu kayak gimana Mbak? Kalau sila kedua itu adalah kemanusiaan adil beradab. Jadi kalau untuk etika positifnya itu dalam kehidupan di kuliah itu kita juga sama-sama sharing tentang ilmu, terus membantu teman kita yang memiliki kesulitan belajar atau menyerap ilmu yang didapatkan. Nah, jadi sama-sama membantu teman. Jadi tidak hanya pintar sendiri. Lalu kalau untuk etika negatifnya atau pelanggarannya itu seperti mencela atau membuli teman yang berbeda suku dari segi bahasa, latar belakang. Nah, itu etika seharusnya tidak harus diikuti, tetapi secara tidak langsung kita kadang-kadang tuh melakukannya seperti itu. Iya, oke baik. Oke, baiklah, setelah sila kedua tadi, bagaimana sih Mbak penerapan dan pelanggarannya kalau dari sila ketiga, Persatuan Indonesia? Nah, untuk sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Jadi etika baiknya itu adalah misal kita belajar kelompok itu tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan latar belakang dari mahasiswa atau teman-teman kita. Jadi sama-sama yang penting kita belajar kelompok itu saling berbagi ilmu dan juga sharing-sharing ilmu lainnya. Nah, kalau misalkan sisi negatifnya itu terkadang ada yang tidak mau satu kelompok
dari daerah tersebut Ya, itu karena kayak beda asal iya tempatnya kayak ya. diskriminasi tempat atau diskriminasi orang gitu yang tidak tidak mau sama latar belakang daerahnya itu Ya, tidak mau bersatu gabung. jadinya dia. Oke, selanjutnya untuk penerapan dan pelanggaran sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, baik, gimana Mbak? Jadi kalau untuk sila keempat itu kan tentang musyawarah. Nah, jadi Ya. kalau misalkan dalam satu kelas kan biasanya kita itu memiliki banyak perbedaan pendapat untuk memutuskan sesuatu, apalagi saat presentasi. Oh, Nah, betul. jadi bagaimana caranya itu kita tidak harus memaksakan pendapat kita sendiri, kita juga harus menghargai pendapatan orang lain, Menghargai pendapat orang orang lain. ya. Jadi harus mengadakan musyawarah. Oh, kalau pelanggarannya itu gimana Mbak kalau dalam kehidupan sehari-hari Mbak? Kalau misalkan pelanggarannya itu terkadang kita kan harus memaksakan pendapat diri kita sendiri gitu, yang seharusnya itu tidak baik. Oh iya, kita memaksakan kehendak sendiri tanpa mau Iya, musyawarah dengan orang lain ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana menurut Mbak penerapan maupun pelanggaran yang sudah Mbak kira-kira dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kalau misalkan kita tugas kelompok itu kan pasti materinya itu dibagi-bagi. Nah, ada kita tuh sebagai anggota kelompok dan ketua kelompok itu juga harus membagi rata materi. Jadi kita itu mengerjakan tugas itu secara bersama-sama. Menjunjung keadilan secara rata antar teman-teman. Nah, kalau misalkan untuk pelanggaran negatifnya itu terkadang ada mahasiswa yang hanya menumpang nama, hanya ingin mendapatkan nilai tetapi dia itu tidak mau mengerjakan. Seperti itu untuk etika negatif yang sering kita dapatkan biasanya sehari-hari saat berkuliah. Oke, mungkin itu saja wawancara dari saya. Terima kasih ya Mbak Iya. atas wawancaranya. Halo guys, jadi saya di sini sudah bersama teman saya dari universitas lain. Untuk Mbaknya bolehkah untuk memperkenalkan diri? Halo, perkenalkan nama saya Cindy Haryani dari Universitas Terbuka. Oke, baiklah untuk Mbak Cindy. Jadi di sini saya ada tugas dari MK Pendidikan Pancasila. Jadi di sini saya disuruh untuk mewawancarai mengenai penerapan dan pelanggaran sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Mbak. Menurut Mbak apa sih Mbak pelanggaran ataupun pelaksanaan yang sudah Mbak lakukan pada sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Harapan saya sebagai mahasiswa dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, saya menerapkan untuk sebelum memulai belajar dalam perkuliahan, saya selalu berdoa dulu untuk rasa keimanan dan rasa syukur saya terhadap keyakinan saya dan tidak memaksakan keyakinan orang lain untuk sama dengan keyakinan saya. Oke, baiklah setelah sila pertama tadi, kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana menurut Mbak? Dalam penerapan saya di sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai mahasiswa, saya membantu teman yang sedang kesulitan belajar tanpa mengharapkan imbalan apapun dan tidak membuli teman karena penampilan atau latar belakang dari sosialnya. Oke, baiklah. Kemudian untuk sila ketiga, Persatuan Indonesia, bagaimana Mbak? Oke, dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia, saya menerapkan sebagai mahasiswa untuk membuat kelompok belajar dari berbagai daerah tanpa membeda-bedakan suku dan asal daerah dan tidak menolak bekerja kelompok dengan teman dari daerah tertentu karena tidak sesama daerah. Kemudian untuk sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, dalam sila keempat, saya menerapkan sebagai mahasiswa untuk mengadakan musyawarah. Dalam penerapan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, saya menerapkan sebagai mahasiswa untuk mengadakan musyawarah dalam menentukan jadwal presentasi agar semuanya setuju dan tidak memaksakan pendapat pribadi dalam rapat kelompok tanpa memberi ruang pendapat orang lain.
Oke, baiklah. Untuk yang terakhir itu ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Mbak. Oke, untuk yang terakhir, di sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai mahasiswa saya menerapkan untuk membagi tugas kelompok secara adil berdasarkan kemampuan dan kesanggupan para anggota lainnya dan tidak ada anggota kelompok yang tidak diberi tugas sama sekali atau malah hanya menumpang nama saja. Oke, baiklah. Mungkin itu saja, Mbak, yang ingin saya tanyakan kepada Mbak. Lebih dan kurangnya saya memohon memohon maaf, atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, sama-sama. Dadah.